Oke, dilanjut contoh tampilan-tampilan boxnya saja ya, karena beberapa software sudah tidak up to date lagi. Software desktop publishing tadi yang sudah saya tunjukkan Microsoft Publisher. Saya punya yang 2019. Bila Anda serius dalam desain cover, desain buku, desain brosur segala macam, Anda bisa gunakan PageMaker atau Corel Draw ya, bisa juga Corel Draw bisa lah ya. Corel Adobe PageMaker ya seperti ini ya. Jadi gini, minimal kita itu tahu aplikasi untuk kebutuhan ini namanya ini. Bisa jadi versinya versi terbaru ya. Atau kalau versi terbaru itu kan kebanyakan sudah wajib bayar ya, wajib license. Nah, bagi yang ingin mengejar ya budget terbatas, sarannya adalah gunakan ya meskipun ini tidak mendukung hak cipta mungkin ya. Tapi bisa juga dipakai sebagai alternatif, tidak harus yang terbaru. Tetapi selama kebutuhan Anda tercukupi, ya silakan pakai versi yang agak lama gitu. Itu alternatif yang beberapa pengguna komputer itu ngakalinya kayak gitu ya. Tidak harus yang terbaru. Tapi kalau saya tadi yang Office tadi ya, kenapa terbaru ya karena dipakai ngajar. Pakai ngajar terus dipakai kerja lah istilahnya, dipakai kerja kan dibayar ya, jadi wajar harus menggunakan software yang beli berbayar gitu ya. Oke, lanjut. Spreadsheet artinya lembar-lembar kerja ya, jadi di sini fokusnya pada bagaimana kita melakukan perhitungan-perhitungan khususnya angka-angka ya, angka-angka. Di sini ditambahkan bisa juga mempunyai kemampuan ngitung data statistik ya. Meskipun tidak sesempurna ya karena tidak khusus ya, tidak khusus. Jadi untuk data-data yang bersifat perhitungan-perhitungan Anda bisa gunakan Excel atau spreadsheet ya, spreadsheet. Saya pakai versi berapa Excel? Mana Excel. Oh, paling atas. Sini juga ada ya, ada juga. Nah, tadi udah dibuka kalau nggak salah ya. Terus Lotus pernah pakai dulu ya, pakai slash dulu perintahnya itu. Kemudian Quattro Pro pernah juga sebentar ya, karena nyoba-nyoba. Tapi akhirnya ke sini cuma ada dua yang serius, yaitu Lotus 123 dan Excel. Jadi biasa ya, karena kan kita itu kudu nyaman dulu ya. Nanti cocokin dulu ketika di-upgrade versi terbaru, kita tinggal penyesuaian aja. Ini Excel 2000, Lotus Excel 2003 kayak gini ya. Tadi yang 2019 ya, tadi udah sampaikan sedikit. Spreadsheet bukan software khusus untuk aplikasi sistem informasi, tapi kemampuan software ini bisa digunakan untuk aplikasi tersebut walaupun kurang sempurna. Jadi gini, kalau ada pembuatan laporan akuntansi ya, harusnya sih pakai software akuntansi gitu. Tapi karena tidak mau ribet dengan ketentuan kaku dari aplikasi akuntansi, maka beberapa orang cenderung untuk menggunakan Excel. Kenapa? Karena sebelumnya saya udah biasa pakai Excel. Rumusnya sudah ada, sudah hafal cara penanganannya, udah hafal trik-triknya gitu ya. Karena kalau kita sudah biasa make, biasanya kita itu oh gini, ketika ini error, oh gini, nah gitu. Itu yang kadang-kadang orang itu malas untuk berpindah aplikasi. Kecuali kalau aplikasinya itu memang diwajibkan oleh kantor, oleh perusahaan. Misal, sesuai ketentuan maka software di pemerintahan menggunakan aplikasi ini. Ya udah pakai ini gitu. Nah, tapi kalau tidak ada ketentuan ya biasanya dilatar belakangi oleh latar belakang kebiasaan dia menggunakan aplikasi apa. Nah, seperti saya tadi kan, dari Lotus, saya pakai Lotus. Lotus 123, Lotus 123 itu beda-beda tipis dengan Excel gitu. Nah, ketika Excel berkembang, nggak tahu gimana ceritanya, Lotus itu redup gitu.
Ya, kita nggak punya pilihan lain. Coba. Sekarang kayaknya Excel aja yang spreadsheet, bermain di spreadsheet itu. Ya. Ya, kesini ya ada juga sih ya, Open Office itu ada. Open Office. Tapi ya gitu, kestabilannya perlu dipertanyakan. Saya kemarin pernah nyoba Open Office pakai Excel juga, itu kalau dipakai buka beberapa worksheet itu langsung megap-megap ya, langsung hang, langsung restart lagi gitu ya. Tiba-tiba aplikasinya berhenti, belum kesimpan, udah ulang lagi dan seterusnya. Tapi memang gratis sih, gratis ya. Jadi nanti silakan sejauh mana Anda membutuhkan aplikasi, seserius apa. Jadi kalau saya misalnya Office, kenapa kok harus yang license? Ya karena saya pakai kerja gitu ya, pakai kerja, buat ngajar, bikin laporan, segala macam. Suatu saat kalau memang tidak seserius itu penggunaannya, bisa aja kita berpindah ke yang Open Office atau yang free ya, yang berbasis Linux biasanya ya. Nanti silakan, itu masing-masing punya keputusan masing-masing. Excel 2003 kayak gini nih. Nah, ini Lotus. Ini yang salah bukan layarnya ya. Layarnya sih harusnya berwarna ini. Harusnya kayak gini. Ya, jadi Excel Lotus itu juga berwarna. Cuma ini kalau nggak salah dapat capture-nya yang hitam putih ini. Workgroup itu adalah bagaimana upaya untuk mengintegrasikan. Ya, kata integrasi itu artinya gini. Gimana saya bikin laporan di mana? Excel itu langsung bisa di insert, disisipkan di MS Word gitu. Kenapa MS Word sama MS Excel bisa terintegrasi? Karena satu paket, satu bundle dengan Microsoft Office gitu. Jadi satu paket gitu, satu paket. Nah, kalau satu paket sebisa mungkin tidak mempunyai perbedaan ketika saling ditukar-menukar tampilan datanya. Gitu. Nah, ini yang jadi tantangannya. Kenapa? Karena programnya harus menyertakan ekspor impor atau mungkin kalau di Office itu menu-menunya itu hampir mirip gitu. Antara MS Word, Excel, PowerPoint ya. Nah, kalau akses itu agak mirip agak beda. Tapi kalau Word, Excel, PowerPoint, Publisher, nah itu agak mirip. Gitu. Karena memang dipakai untuk keseharian ya, keseharian operasional pekerjaan kantoran lah gitu kira-kira ya. Dulu ada WordPerfect Office 2000 Linux. Nah, ini dulu pernah ini saya sekali make. Ini apa ini? Oh, McAfee. Oh, ini termasuk bundling dari McAfee. Ini Office ini sama ini ya, sama tapi beda versi. Nah, ini yang saya belum pernah pakai ini. Kalau dilihat dari gambarnya ini adalah punyanya Apple ya, untuk kelas tertentu gitu. Jadi dari dulu saya tidak pernah pakai Apple karena masalah anggaran ya. Jadi bukan tidak penasaran gitu ya. Penasaran sih wajar, tapi ketika harus mengeluarkan budget yang besar ya kita harus menentukan pilihan yang tepat gitu ya. Akhirnya kita fokus ke Microsoft Windows saja ya, tidak main di Apple ya. Apakah itu sebuah kelemahan? Bisa jadi ya, karena bisa jadi aplikasi-aplikasi yang dijalankan lewat Apple itu bisa lebih canggih, bisa kita terima, bisa ya. Tapi harganya lebih mahal ya. Bundling software dalam Office 2000-2003. Jadi ciri khasnya ya belakangnya dikasih tahun ya 2003 gitu dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau hanya perlu beberapa saja? Nah, di sini di apa namanya ditunjukkan cara menginstal sebagian ya, sebagian pada waktu kita menginstal Microsoft Office 2000 sebagai sebuah bundling itu bisa kita memilih
Word saja, Excel saja, atau yang lainnya. Misal, saya nggak perlu front page ya. Front page itu untuk web authoring ya, untuk bikin web. Saya hanya perlu buat Excel PowerPoint saja. Outlook nggak perlu ada Yahoo waktu itu ya, ada Gmail kalau sekarang ya. Akses nggak perlulah karena nggak perlu database dan seterusnya. Nah, kita bisa mengaktifkan option mana yang harus diinstal, mana yang tidak. Ya. Oke. Jadi waktu itu buku dibuat itu yang terkenal Office 2003 ya, atau Office XP. Kalau sekarang ya tadi itu ya, Microsoft Office 2019 apa Professional Plus ya gitu ya. Ya gitulah namanya, pokoknya yang penting Anda baca aja Microsoft Office tahun berapa. Nah, nanti punya varian dia. Ada yang Plus, ada yang Pro, ada yang Home Student ya, ada Home Student tuh yang dikasih gratis ketika kita ambil laptop itu ya. Ada beberapa produsen laptop yang telah membundling secara free aplikasi Microsoft Office seri atau edisi Home Student kalau nggak salah ya. Jadi ada versi Office profesional, ada versi Home. Tentu saja ada beberapa menu yang sedikit berbeda ya. Ya nggak apa-apa, namanya juga gratis ya. Gratis. Nanti sok dicari kalau. Jadi kalau mau beli laptop, kalau sekarang kan Windows-nya itu harus ori ya. Windows-nya itu harus original. Kalau yang baru artinya kita harus beli ya. Nggak tahu berapa harganya, mungkin dihargai 1 juta mungkin ya, mungkin. Terus Office-nya dikasih ya, di free. Nah, ini beberapa menu yang dianggap penting ketika kita mempelajari Office bundling ya, bundling. Tasking panel atau tasking pane. Ini dipakai untuk melihat dokumen-dokumen yang telah terbuka dengan cepat. Shortcut ya, namanya shortcut. Space bisa pakai suara. Nah, ini kadang sudah ada ya sejak 2003. Nah, tetapi kita jarang pakai. Tapi ada juga yang pakai, nggak bisa memahami suara kita secara alamiah. Oke, kita terima ya. Kadang ngapain suka salah wae gitu ya. Bisa jadi karena pada awal-awalnya Microsoft Office itu hanya memahami bahasa Inggris dengan aksen logat tertentu. Nah, ketika kesini kan bisa nggak Office itu menerima perintah dalam bentuk speech atau voice dalam bahasa Indonesia. Nah, ini tantangannya ya, karena semakin kesini natural language itu penting gitu. Ya. Jadi nanti tantangannya gini, apakah komputer itu harus memaksa kita mengikuti bahasa komputer, atau sebaliknya, komputer kita paksa untuk mengikuti bahasa kita. Gitu. Nah, kayaknya lebih diarahkan yang kedua. Jadi bahasa kita, bahasa natural kita, logat kita, gitu ya, itu harus dipahami oleh komputer. Nah, itu tantangan ke sana. Kemudian handwriting ini, meskipun saat ini dibuat 2003 itu belum banyak layar touchscreen, tapi sudah disediakan handwriting. Ya, di sini kita bisa nulis pakai tangan. Nah, apakah bisa di-convert secara langsung, secara tepat ya? Misalnya nulis angka 8. Angka 0 mungkin gampang ya, 0 bulat gitu ya. Angka 0 mungkin bisa dipahami O atau 0. Nah, itu nanti juga pintar-pintar sekali lagi. Untuk tahun 2020 itu tantangannya adalah komputer harus pintar, harus mengerti bahasa natural dari manusia. Kalau enggak berarti komputernya enggak canggih gitu aja. Kalau enggak ada ya cari yang canggih gitu. Kemudian OCR ini ya kalau Anda pernah ikut UN itu ya, zaman dulu ngisi-ngisi buletin-buletin itu ya, yang hitam-hitam pensil 2B itu ya. Nah, itu salah satu fungsi dari Office Document Imaging ya. Atau bagaimana membaca, nyeken supaya jawaban dari para peserta ujian itu bisa cepat beres gitu ya. Bukan dikoreksi manual tapi dikoreksi oleh mesin OCR. Compress picture supaya gambarnya tidak memakan memori yang terlalu besar.
Untuk saat ini 2020